Halo guys, ketemu lagi sama gue Ronald di channel Tukang Emas. Sebelumnya gue minta maaf banget, dari kemarin udah lama banget ya gue nggak ngambil video. Karena gini, kasus di Tegal itu COVID-19 nya makin banyak. Dan banyak yang meninggal gitu ya. Contoh gampang, sebelah toko gue karyawannya juga anaknya kena COVID. Jadi riskan banget, jadi gue nggak ke toko gitu ya. Nah, biasa gue ngambil video itu di toko. Nah, kalau sekarang ngambil video ya di mobil kayak gini ya mohon maaf aja. Dan ini ngeditnya aja nanti mesti pakai handphone, jadi nggak, ya sorry kalau editannya kali ini boring ya, kayak ginilah ya. Sambil cerita aja. Oke, hari ini kimnya turunnya banyak banget. Dari 3 hari penurunannya luar biasa banget. US dollarnya itu kira-kira per troy ounce-nya ya, maksudnya ya, itu turun berapa ya, mungkin 60 US dollar per troy ounce. Ditambah lagi US dollar per Indonesianya juga yang tadi ya dari kisaran 14.700 14.600 sekarang sudah menyentuh angka 14.100 sekianan gitu ya. Nah, jadi bertubi-tubi harga emasnya akhirnya turunnya berapa banyak. Dari video gue yang paling terakhir kalau nggak salah turunnya itu kisaran 10 ribuan. Harga kim hari ini berada di angka 823.000. Harga antamnya itu kisaran 1.010.000 ribuan, 1.010 sampai 1.020 ribuan per gram. Dan harga UBS di angka kisaran 910-920 ribu per gram. Kali ini gue nggak berikan harga-harga kadar perhiasan ya, minta maaf banget karena ya editannya gue masih perlu ngeraba dulu. Jadi ya mohon maaf, nanti semoga di video ke depan gue udah bisa memberikan update yang lebih baik. Gue mau sedikit sharing aja. Sekarang ini banyak orang yang butuh duit. Kemarin ada orang yang telepon mengaku dari salah satu bank, mengatakan kalau gue dapat hadiah lah segala macem. Tapi ya orangnya kedengeran banget kalau suaranya itu bukan tipe orang bank gitu ya, karena dia maksa banget gitu ya. Gue udah tahu, wah ini nggak beres ini, pasti di tipu-tipu gitu ya. Dan nomornya itu dia telepon by WhatsApp, nomornya itu +1, jadi pakai nomornya nomor US, nggak ngerti deh. Nah, gue mau mention ini ke kalian juga harus hati-hati karena pada saat yang bersamaan itu ternyata istri gue juga ditelepon dengan orang yang berbeda gitu ya, tapi skemanya sama lah. Jadi mereka bilang dari bank, kemudian nanti tiba-tiba kirim SMS nih, nomor OTP, ngomongnya itu nomor undangan harus disebutkan gitu ya. Karena gue sudah pernah tahu kejadian ini, jadi gue bilang nggak ada apa-apa, nggak ada SMS, sampai orangnya akhirnya sewot sendiri dan dia akhirnya nggak ngontek lagi. Padahal sebelumnya miss call terus gitu. Ya buat kalian harus hati-hati karena sekarang ini banyak lagi nih hal-hal yang kayak gini. Orang-orang pada nipu, udah nggak ngerti cari duitnya gimana ya, akhirnya mereka cara satu-satunya nipu. Oke, balik ke kita bahas harga kim ya. Gold spot itu kan turun terus. Sekarang berada di posisi support yang sangat penting. Supportnya itu berada di angka 1.800 US dollar per troy ounce. Dan juga bertabrakan dengan garis average, garis tahunan gitu ya. Kalau misalkan ini bisa menembus ke bawah 1.800 US dollar per troy ounce, ini tertembus ke bawah, kemungkinan besar banget goldnya akan mulai downtrend. Oke? Gold akan mulai downtrend. Oke guys, ini alasannya kalau gue bilang dari dulu jangan pernah beli emas di satu titik, buat ngejagain hal-hal seperti ini nih. Nah, kalau misalkan dari dulu kita beli yang dari satu titik, alhasil kesini kita masih punya modal buat average down. Apalagi kalau menurut analisa dari yang sebelumnya itu di bulan Desember kan biasanya gold itu turun gitu ya. Nah, apa yang menyebabkan gold turun sebanyak ini? Ada dua hal sebetulnya. Yang pertama, sudah ada perusahaan yang menemukan vaksin lagi gitu ya, bukan cuma Pfizer. Kalau sebelumnya kan hanya Pfizer, sekarang sudah ada kalau nggak salah 2 perusahaan lagi yang menemukan vaksin
COVID-19 dengan tingkat efektivitas menurut mereka sama ya, sama-sama seperti Pfizer yaitu 90%. Nah, ini menyebabkan sentimen pasarnya mulai bagus, dan juga akhir tahun semua fund manager, semua manajer-manajer keuangan itu sedang dinilai performanya. Jadi saham-saham yang mereka pegang itu harus dipaksa naik. Gimana caranya? Suntik dana, gitu kan? Jadi ada perpindahan dana lagi dari gold masuk ke pasar saham. Karena pasar saham biasanya untuk bulan Desember, pasar saham itu biasanya going up. Tutupannya pasti naik. Meskipun nanti pas bukaan pasar Januari, jebret langsung dibuang, langsung dibanting. Nggak apa-apa, yang penting pada saat akhir Desember, harganya tuh naik dulu, supaya seakan-akan performanya mereka itu bagus, performa kerjanya, gitu ya. Nah, kita juga bisa ngelihat fenomena ini di pasar saham Indonesia, namanya yang kita sering sebut window dressing. Makanya kemarin pun gue ada pengalihan dana masuk ke pasar saham juga untuk mengambil keuntungan gitu ya dari window dressing ini. Bisa berapa persen? Kalau waktu-waktu yang sudah-sudah ya, itu dalam bulan Desembernya itu bisa naik up to bisa sampai 9%, bisa sampai 6-9% gitu ya. Dari itu kalau kalian punya dana lebih atau waktu itu belum buat beli emas semua ya, kalian bisa mengambil kesempatan ini juga untuk 1 bulan ke depan ya, sampai bulan Desember, akhir Desember ya, itu untuk masuk di pasar saham. Nah, gue juga lagi berusaha supaya ada yang bisa diajak bicara nih mengenai pasar saham gitu ya, tapi ya susah sih, karena ya lebih enakan cari duit di pasar saham kan daripada edukasi kayak gini, ngobrol, ngasih tahu kalian, ngasih ilmu buat kalian gitu. Ya intinya kita harus diversifikasi, nggak boleh dicemplungin ke satu titik juga. Contoh, pada saat sekarang gold lagi turun, gue rugi dong. Iya, tapi pasar sahamnya kan naik, jadi masih bisa average up gitu loh, masih bisa overall itu masih bisa untung gitu ya. Makanya buat kalian harus terus nambah ilmu, karena kalau kalian cuma di satu titik aja, kalian nggak bakal mengerti ilmu yang keseluruhan gitu. Padahal kan untuk meningkatkan kekayaan, untuk meningkatkan aset, untuk mendapatkan capital gain, itu caranya banyak. Bisa dengan beli tanah, properti gitu ya, bisa juga dengan forex, bisa juga dengan saham, bisa juga dengan gold gitu ya. Oke guys, segitu dulu video gue hari ini. Mohon maaf kalau misalkan editannya nanti kurang bagus ya, karena gue ngeditnya pakai handphone. Maaf karena komputernya dan software untuk ngeditnya hanya ada di kantor. Ya, untuk sementara gue ke kantor dulu, tapi tinggalin komen buat kalian kalau mau nanya apapun. Dan juga jangan lupa tinggalin jempol buat gue supaya gue tambah semangat. Dan jangan lupa gue juga titip doa sama kalian. Mari kita berdoa sama-sama kepada Tuhan Yang Maha Esa, supaya kita selalu diberi kesehatan, kita selalu diberi perlindungan di masa-masa yang lagi genting seperti ini. Oke guys, segitu dulu video gue hari ini. See you in the next video. Bye-bye.